Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan sunyi, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Damar. Sejak kecil, hidupnya penuh hinaan dan kesendirian. Tak ada keluarga, tak ada teman. Bahkan keberadaannya dianggap sebagai pembawa sial. Namun siapa sangka, anak yang dulu diusir dan dianggap kutukan itu, kelak menjadi satu-satunya harapan ketika maut mengintai seluruh desa. Inilah kisah tentang luka, pengkhianatan, ketulusan tanpa pamrih, dan balasan takdir yang tak pernah bisa ditebak manusia. Simak kisah mengharukan ini sampai akhir. Damar lahir saat desa itu dilanda musim paceklik. 3 bulan berturut-turut, hujan tak kunjung turun, dan hasil panen gagal total. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya pergi, entah kemana. Warga percaya Damar membawa sial. Anak ini kutukan. Setiap bencana datang sejak dia lahir. Tak ada yang mau mengasuh Damar. Ia dibesarkan seadanya oleh seorang kakek buta bernama Mbah Surya, tabib tua desa. Tapi saat Damar berusia 7 tahun, Mbah Surya meninggal di pangkuannya. Sejak itu, Damar benar-benar sebatang kara. Ia hidup dari sisa makanan yang dibuang warga, tidur di gubuk reot dekat hutan, dan berteman sunyi. Anak-anak desa mencemooh, orang dewasa menghindari. Pergi saja kau ke hutan, jangan bawa sial ke desa ini. Setiap malam, Damar menangis sendirian. Tapi meski luka hatinya tak terhitung, ia tak pernah membenci siapapun. Di balik kesedihannya, Damar menyimpan mimpi, ingin suatu saat bisa berguna untuk desa itu. Di usia 13 tahun, Damar menemukan seorang lelaki tua terkapar di pinggir sungai. Tubuhnya penuh luka. Meski takut, Damar menyeret tubuh lelaki itu ke gubuknya. Ia merawatnya, meski hanya dengan ramuan daun dan air sungai. Lelaki itu bernama Ki Rama, seorang tabib pengelana yang diusir dari kampung halamannya karena difitnah. Sejak pulih, Ki Rama mengajarkan Damar ilmu-ilmu pengobatan, meramu jamu, hingga membaca tanda-tanda alam. Ingat Damar, ilmu itu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menolong. Meski orang yang kau tolong pernah melukaimu, pesan Ki Rama. Tapi nasib Damar tak membaik. Ki Rama meninggalkan desa setelah sembuh, dan Damar kembali sendiri. Warga tetap membencinya. Tahun demi tahun berlalu. Saat Damar berusia 19 tahun, sebuah bencana besar terjadi. Hujan deras tak henti-henti selama 14 hari 14 malam. Tanah longsor, sungai meluap, penyakit menular menyebar, panen gagal total. Warga panik. Mereka pergi ke dukun kampung untuk ritual. Dukun itu berkata, bencana ini karena anak sial bernama Damar. Usir dia dan desa akan selamat. Tanpa pikir panjang, warga mendatangi gubuk Damar. Mereka menyeretnya ke tengah desa, melemparinya dengan batu, dan memaksanya pergi ke hutan. Pergi, atau kami bakar gubukmu. Dengan tubuh penuh luka, Damar pergi. Malam itu, ia menangis di hutan, tak tahu harus kemana. Namun saat malam semakin gelap, Damar melihat tanda-tanda bahaya di hutan. Retakan tanah, suara air dari pegunungan, dan bau lumpur. Ia sadar, sebuah banjir bandang besar akan datang malam itu. Tanpa pikir panjang, Damar kembali ke desa, meski tubuhnya masih berdarah. Di tengah desa, ia berteriak, tinggalkan desa sekarang, banjir besar akan datang malam ini. Warga tak percaya. Mereka malah mengikat Damar di pohon besar di pinggir desa. Dan benar saja, tengah malam, suara gemuruh menggetarkan bumi. Erbah dari pegunungan datang meluluh lantakkan desa. Rumah hancur, ladang tersapu, nyawa berjatuhan. Saat warga panik, mereka baru sadar. Satu-satunya orang yang tahu cara menyelamatkan desa adalah Damar. Dengan tubuh terikat, Damar berteriak, lepaskan aku, bawa orang-orang ke Bukit Batu di utara. Itu satu-satunya tempat aman. Akhirnya, warga melepaskannya.
Damar memimpin orang-orang yang selamat menuju bukit. Sepanjang jalan ia menolong yang terjatuh, merawat yang terluka. Air mata warga tumpah. Orang-orang yang dulu membencinya kini bersimpuh di kakinya. Maafkan kami, Damar, kami salah. Setelah bencana reda, hanya sedikit rumah yang tersisa. Desa hancur, tapi Damar tetap tinggal, membangun tenda-tenda pengungsian, meracik obat, menguburkan jenazah tanpa pamrih. Bertahun-tahun setelahnya, Damar diangkat menjadi kepala desa, sosok yang disegani dan dicintai. Di usianya yang ke-45, sebelum meninggal, Damar sempat berkata, "Aku tak pernah menaruh dendam. Luka dan hinaan itu aku ubah jadi alasan untuk tetap hidup. Karena orang yang diperlakukan buruk suatu saat bisa menjadi cahaya saat dunia gelap." Desa itu kini dikenal sebagai Desa Damarjati, mengenang anak yatim piatu yang dulu dibuang, tapi jadi penyelamat banyak jiwa. Kisah ini mengajarkan kita, jangan pernah remehkan orang yang terbuang, yang hina, yang direndahkan, karena bisa jadi merekalah cahaya yang akan menyelamatkan kita di saat gelap datang. Jadilah seperti Damar, yang tak pernah membalas keburukan dengan dendam, tapi dengan kebaikan yang menyelamatkan. Balasan terbaik untuk kebencian adalah kebaikan yang tak terduga.